Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Fajriatul Rosyida beserta teman saya Alfana Nahdiana. Kami dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5 Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah Metode Pengembangan Agama yang diampu oleh Bapak Duror An-Nasih MPD. Disimak videonya teman-teman. Oke, menurut teman-teman karakteristik dan perkembangan moral itu apa sih? Karakteristik itu adalah sesuatu yang mengungkapkan, membedakan, atau khas dari suatu karakter individu. Menurut Kamisa, karakteristik itu adalah berfokus pada keanekaragaman karakter dari masing-masing individu. Karena setiap individu itu terbangun dari proses kehidupan yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Setiap orang itu pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tentunya ya. Oke teman-teman, lanjut. Apa sih yang teman-teman tahu tentang perkembangan moral? Oke. Perkembangan moral itu adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam berinteraksinya dengan orang lain. Jadi selain itu, perkembangan moral dapat juga dikatakan sebagai perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar benar atau salah anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral yang disebut dengan immoral. Tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, misalnya dengan orang tuanya, saudara, teman sebayanya, dan guru, anak itu belajar memahami tentang perilaku mana yang baik, yang boleh dikerjakan, dan tingkah laku mana yang buruk juga, yang tidak boleh dikerjakan. Jadi tentang baik buruk, perbuatan, dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Oke teman-teman, selanjutnya di slide kedua kita akan membahas tentang proses perkembangan moral. Jadi pada anak ada 3 proses pengembangan yang bisa kita gunakan untuk anak. Yang pertama yaitu pendidikan langsung dengan cara penanaman pengertian baik buruk, benar dan salah yang bisa dilakukan oleh orang tuanya atau gurunya dan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Keteladanan yang dicontohkan orang tua, guru, dan orang dewasa di sekitarnya juga. Kemudian yang kedua ada identifikasi, yaitu meniru tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya. Seperti kita mengidolakan Rasulullah, kita bisa mencontohkan tingkah laku baik yang ada pada diri beliau. Yang ketiga proses coba-coba, yaitu tingkah laku yang mendatangkan pujian dan penghargaan harus terus kita kembangkan. Sedangkan tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan itu akan dihentikan. Oke, selanjutnya di slide ketiga kita akan membahas tentang karakteristik tingkat perkembangan moral peserta didik. Yang pertama itu ada prakonvensional moralitas. Nah, prakonvensional moralitas itu pada level ini anak mengenal moralitas berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yaitu menyenangkan, maksudnya itu mendapatkan sebuah hadiah, atau menyakitkan, mendapatkan hukuman atau punishment. Nah, jadi anak itu tidak melanggar aturan karena takut akan ancaman hukuman dari otoritas tersebut. Yang kedua itu ada konvensional. Jadi suatu perbuatan dinilai baik oleh anak apabila mematuhi harapan otoritas atau kelompok sebayanya. Yang ketiga itu ada pasca konvensional. Jadi pada level ini aturan dan institusi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi diperlukan sebagai subjek. Jadi anak itu mentaati aturan untuk menghindari hukuman, kata hati. Pada slide keempat, kita akan membahas tentang karakteristik perkembangan moral pada fase bayi.
Bayi yang baru dilahirkan belum memiliki pengertian tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pada masa ini didominasi oleh dorongan naluriahnya saja. Tingkah laku anak belum bisa dinilai sebagai tingkah laku yang bermoral ataupun tidak. Contohnya, sang anak merebut mainan orang lain. Kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu tidak bermoral, karena pada dasarnya anak hanya mengikuti dorongan naluriahnya saja. Pada fase ini pun anak cenderung mengulangi perbuatan yang menurut mereka menyenangkan. Oke teman-teman, lanjut di slide kelima kita akan membahas tentang karakteristik perkembangan moral pada fase prasekolah. Jadi, yang pertama itu anak itu sudah memiliki dasar tentang sikap moralitasnya itu terhadap kelompok sosialnya. Contohnya itu seperti kepada orang tuanya, saudara, atau teman sebayanya. Dan yang kedua, anak itu sudah dapat belajar memahami bagaimana tentang kegiatan atau perilaku mana sih yang baik, yang boleh, yang diterima atau disetujui, atau perilaku baik buruk tidak boleh, tidak diterima atau tidak disetujui. Dan yang ketiga, anak itu dilatih atau dibiasakan bagaimana sih dia harus bertingkah laku, seperti mencuci tangannya sebelum makan, menggosok gigi sebelum tidur, membaca basmalah atau doa sebelum makan. Kesimpulan pada materi kami yaitu karakteristik mengacu kepada atribut ataupun ciri-ciri yang membedakan antar individu satu dengan individu yang lainnya, antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Karakteristik menekankan keberagaman karakter setiap individu, karena setiap individu mengalami pengalaman hidup yang unik. Sementara itu, perkembangan moral berkaitan dengan pembentukan aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi sosial mereka. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli gulai. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.